Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pertama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh pondok seperti Menara Abi Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru saya. Kemudian yang terhormat kepada orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang Saba. Seputar tentang Saba. Nah, jadi Saba itu letaknya itu di di Yaman sebelah selatan, yang dimana Asianya itu Asia bagian barat daya dan berada di timur bagian tengah. Nah, Saba ini adalah kota yang sangat makmur. Nah, jadi ada penulis Yunani yang bernama Pliny, itu adalah seorang keturunan Arab keturunan Arab yang ada di Indonesia. Nah, dia itu meneliti bahwa negeri Saba ini adalah negeri yang makmur. Nah, jadi kaum negeri Saba ini hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai 750 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan tahun 550 sebelum Masehi. Nah, jadi ada yang membuat penelitian pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 950 sebelum Masehi. Nah, jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Saba adalah satu kabilah yang bernama Kohton. Nah, jadi Kohton itu memiliki 3 pendapat. Yang pertama itu adalah bahwa Kohton itu adalah keturunan dari Irman bin Sam bin Nuh. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Kohton itu langsung keturunannya Abir atau Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Kohton itu adalah keturunannya Ismail bin Ibrahim. Nah, kemudian ada suatu riwayat yang mengatakan, ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah Saba itu sebuah kota atau seorang wanita? Kemudian Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Saba itu bukanlah seorang wanita ataupun sebuah kota. Sesungguhnya Saba itu adalah nama seorang pria yang memiliki 10 anak, yang dimana 6 anaknya itu berada di Yaman dan 4-nya itu berada di Syam. Nah, kemudian jadi negeri Saba ini negeri yang sangat makmur, negeri yang sangat hijau. Nah, negeri Saba ini juga terhindar dari kutu-kutu atau serangga-serangga lainnya. Nah, jadi misalnya ada seorang pengembala yang hewan-hewannya itu memiliki kutu-kutu dan lain kutu-kutu. Kemudian pengembala itu masuk ke dalam kawasan negeri Saba ini, maka kutu-kutunya akan hilang karena saking wanginya negeri Saba ini. Nah, kemudian ada yang mengatakan jadi Allah SWT ini telah mengutus 13 nabi untuk ke negeri Saba agar kaumnya itu beriman. Agar kaumnya itu beriman kepada Allah. Agar kaumnya itu beriman kepada Allah. Nah, jadi ada suatu riwayat bahwa jadi pemimpin kota Saba itu sangat kafir kepada Allah. Nah, jadi kafir nikmat. Nah, jadi ada seorang rasul yang berkata kepada pemimpin Saba. Seorang rasul berkata kepada pemimpin, kafir nikmat. Kufur akan nikmat. Kufur. Aku dengarnya kafir. Jangan tuh harimu berat ya kamu. Nah, jadi nggak kelihatan kan, makanya aku dengarnya susah. Nah, jadi itu banyak lucu ya kan ya. Like. Ada yang selalu mengatakan bahwa seorang minjem. Open lihat. Tangga wajahmu kayak bocil kamu. Nah, jadi ada suatu riwayat mengatakan bahwa pernah satu rasul itu sama aja kayak Mas Kafid. Jadi subscribe dan like channel Ikam Al Bocil. Nah, jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Saba itu adalah sebuah
Jadi ada satu rasul yang dikirim ke negeri Sabah. Nah, kemudian nah, kemudian pemerintah rajanya itu mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah raja Laut Selatan. Jadi di antara negeri Sabah itu kan ada dua pohon. Nah, pohonnya itu apa? Pokoknya pohonnya itu terdiri dari apa namanya? Buah zam-zam. Kok buah zam-zam sih? Pokoknya makanan apa buah-buah yang Makanan favorit kamu. oh, buah-buah yang lezat, buah-buah yang manis. Makanya jangan lama-lama, udah 5 menit. Pas banget sih. Nah, jadi buah-buahan itu bernama mana ini? Manna dan salwa ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Nah, jadi karena satu rasul datang kepada pemimpinnya itu kemudian berkata pokoknya berimanlah pokoknya gitulah. Terus pokoknya gitu. Iya. Nah, kemudian ya udah, pemimpinnya itu berkata, bersyukurlah kamu atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, kemudian pemimpinnya itu berkata, sungguhnya kami mendapatkan tumbuh-tumbuhan ini dari hasil usaha kami sendiri. Sungguhnya Allah tidak kayak membantu menumbuhkan tumbuhan ini. Tuyul. Nah, kemudian hingga Nah, jadi hingga balik lagi. Nah, jadi ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa pada satu pemerintahan, nggak tahu kapan pokoknya. Nah, jadi keren kamu. keren lah. Nah, Gua mau ngaca dulu bentar. Keren juga. Nah, jadi di kota Sabah itu ada bendungan. Nah, bendungannya itu bernama Ma'rib. Nah, jadi jadi pada suatu pemerintahan yang bernama Himar. Nah, dia itu mempunyai anak. Kemudian anaknya itu meninggal. Nah, kemudian Himar ini menengadah ke atas, kemudian meludah. Kemudian memutuskan untuk kafir. Emang kafir si orangnya itu, kemudian bertambah kafir karena anaknya meninggal. Nah, kemudian setiap kali orang yang lewat ke daerah Himar ini, maka disuruhlah pokoknya disuruh kafir kepada Allah. Nah, jadi milih kafir atau milih dibunuh. Nah, apabila dia tidak beriman, tetap beriman, maka dia akan dibunuh. Tetapi apabila dia tidak beriman, maka dia akan mendapatkan suatu imbalan. Nah, kemudian dikarenakan perbuatan yang sangat membangkang itu, akhirnya pada masa Himar ini, nah suatu ramalan. Nah, jadi suatu ramalan bahwa Ma'rib ini akan jebol karena akan tikus. Nah, hingga akhirnya Himar ini memberikan kucing-kucing di daerah Ma'rib. Nah, kemudian untuk menangkap tikus, ada satu tikus berwarna merah meloncati kucing-kucing kemudian menjebol atas kehendak Allah. Nah, kemudian ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ini jebol karena emang sudah. Nah, jadi Ma'rib ini memiliki kan ini ini kan gunung sih. Ini gunung, kemudian tengah-tengahnya itu ada bendungan yang bernama Ma'rib. Nah, kemudian ada 3 jalan, 1, 2, 3 sesuai urutannya pokoknya. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.